Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jumpa kembali dengan saya Ibu Pendeta Lin Kukuwael. Saya percaya bahwa kita hari ini semua dalam keadaan baik, sehat. Kita selalu dituntun oleh Tuhan. Kita bersyukur hari lepas hari kita selalu diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca dari firman Tuhan dari Galatia 5 ayat 16. Sebelumnya marilah Bapak Ibu Saudara kita minta pimpinan kuasa Roh Kudus yang menuntun kita untuk masuk dalam renungan firman Tuhan di hari yang baru ini. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Bapa Sorgawi. Kami sangat berterima kasih di hari yang baru ini. Tuhan boleh memberikan kami napas hidup baru, kekuatan dan kesehatan. Kami bangga memiliki Tuhan kita Yesus Kristus. Urapi dan tuntun kami Tuhan untuk masuk dalam renungan firman di hari yang baru ini. Sucikan dan kuduskanlah kami, berkatilah kami Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Demikianlah firman Tuhan. Tema yang saya angkat di hari yang baru ini ialah hidup bergantung kepada Roh Kudus mendatangkan kemenangan. Bapak Ibu Saudara, hidup bergantung kepada Roh Kudus mendatangkan kemenangan. Alkitab mengajarkan bagi kita Roh Kudus adalah pribadi yang ilahi. Ia adalah Allah itu sendiri. Ia maha kuasa. Kalau kita baca dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-35, Ia maha ada. Kita baca dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7. Ia maha tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 dan ayat yang 11. Dan ia adalah pencipta. Kalau kita baca pada Kejadian pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita diciptakan oleh Allah. Maka Roh Kudus menjamin hidup kita. Sebagai orang percaya, kita harus terbiasa mengatur kehidupan kita dan menyerahkan seluruh kehidupan kita dipimpin oleh kuasa-Nya. Dan tetap kita berserah diri kita sepenuhnya pada firman dan janji-janji Allah. Kita adalah manusia yang masih tetap berdosa. Kadang-kala kita juga bisa hilang kesabaran, ada kesombongan, dan juga ada kecemburuan. Dan itu bisa timbul dari waktu ke waktu. Maka Yesus datang untuk memulihkan kita supaya kita kembali berjalan menurut Roh-Nya. Sebagai orang Kristen, kehidupan kita harus bergantung secara total kepada Roh Kudus. Meraih suatu kehidupan yang kudus itu perlu ketaatan yang sungguh. Itu mulai dari diri kita sendiri. Jika kita menghadapi tantangan,
Di sini Tuhan mengingatkan kita lewat firman-Nya saat ini supaya iman kita tetap bergantung pada Tuhan, bukan pada manusia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, apapun keadaannya, kita harus terus berusaha setia dan mengikuti apa yang Tuhan mau lewat firman Tuhan. Jangan pernah kita biarkan diri kita sendiri merasa bimbang, tetapi percayalah kepada kebenarannya. Yang pertama, kita harus mengerti ialah bahwa Allah telah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya untuk mengingatkan kita tentang ajaran-ajaran Yesus. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, perjalanan kita. Kita percaya bahwa Tuhan pengasih penyayang yang selalu membimbing kita lewat Roh-Nya yang kudus. Kalau kita membaca dari Yohanes 14 ayat yang ke-26, di sana katakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita bergantung hidup kepada Tuhan. Bergantunglah hidup sepenuhnya pada pimpinan kuasa Roh Kudus, karena di sana jawabannya adalah kita akan memperoleh kemenangan. Jika kita terus menyerahkan hidup kita dituntun oleh kuasa Roh Kudus, kita akan menerima hasil kemenangan dalam segala perjalanan hidup kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, marilah kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kuasa-Nya lewat Roh Kudus yang selalu menuntun perjalanan hidup kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang selalu mengikuti renungan setiap hari. Tuhan memberkati. Shalom.